Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Monogram Business and Inspiration, selamat malam semua listeners di tengah kondisi Indonesia yang mungkin cukup dikatakan kurang kondusif ini. Malam hari ini kita membahas satu topik yang menarik ya, karena kalau kita bicara tentang memimpin, ini pemimpin harus punya kepekaan yang tinggi, perasaan sensitivitas yang tinggi, dan pastinya empati di tengah situasi-situasi seperti ini. Dan malam hari ini kita akan membahas Leading with Empathy bersama dengan Mas Harmony Ezra. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Audrey, selamat malam smart listeners. Senang kita bisa bertemu kembali ya. Yes, kabar baik ya Mas? Kabar baik dong. Audrey gimana, aman ya? Aman Mas, dan pastinya kita juga harapkan seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan kita pada malam hari ini juga dalam kondisi sehat dan saling jaga ya. Dan hari ini kita membahas topik yang mungkin cukup menarik gitu ya, karena ini sangat disuarakan gitu ya, dan mungkin gak hanya relevan di situasi sekarang, tapi juga akan relevan di berbagai situasi ke depannya seperti itu. Leading with Empathy. Mungkin Mas Harmony boleh cerita dulu sebenarnya kenapa bahas topik ini. Silakan Mas Harmony. Ya, kalau kita pasti tahu ya, memang Indonesia sekarang kondisinya sedang lagi ricuh gitu ya. Betul. Dan ini kita memang menyadari karena kebijakan-kebijakan, dan ini sebetulnya letupan dari tumpukan ketidakpercayaan yang sudah menimbun begitu ya. Nah, jadi sebetulnya apa sih sebenarnya yang sedang terjadi ini? Apakah cuma sekedar ricuh aja? Apakah sekedar demo-demo aja? Apakah sekedar bakar-bakaran aja? Atau apa sih sebetulnya ini? Apakah hanya karena joget aja terus langsung orang marah gitu kan? Yes. Sebetulnya tidak gitu loh. Ini sebetulnya sudah banyak yang dipendam, sudah banyak yang keresahan-keresahan yang terpendam yang akhirnya meledak hari ini gitu ya. Jadi ini sebetulnya Indonesia sedang mengalami krisis kepercayaan publik terhadap DPR gitu ya. Survei dari beberapa lembaga pun menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institutif legislatif itu rendah loh. Dan memang ini akar persoalannya ini karena memang kurangi empati dalam kepemimpinan. Nah, makanya topik pada malam hari ini saya mengangkat tentang hal ini. Pentingnya memimpin dengan empati. Apalagi Anda pejabat publik gitu. Nah, ya jadi dalam dinamika kepemimpinan itu banyak style kepemimpinan tentunya. Cuman saya meng-highlight salah satu topik hari ini, pentingnya pemimpin itu juga harus punya empati. Ya. Memang ada pemimpin-pemimpin yang memang harus mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer ya. Ada pemimpin-pemimpin yang memang tujuannya memang harus merubah, membuat tidak nyaman gitu ya di perusahaan maupun di organisasi. Ya contohnya kalau misalkan perusahaannya sudah dari dulu WFH gitu ya, tapi harus merubah nih, culture-nya harus jadi work from office semuanya, pasti ngamuk lah. Itu kebijakan tidak populer itu pasti. Cuman harus dilakukan supaya produktivitas meningkat, target tercapai, dan semuanya semakin sejahtera. Itu kan untuk kepentingan bersama juga. Jadi tentu dalam kepemimpinan itu harus ada kebijakan-kebijakan khusus yang diambil. Cuman seringkali ketika kita mengambil keputusan tanpa empati, itu yang akan menjadi masalah. Ya, makanya saya hari ini membahas nih, lead with empathy ini sebetulnya kemampuan pemimpin memahami dan merasakan perspektif orang lain. Ya. Bukan hanya mendengar, ya, tetapi betul-betul mengerti dan mempertimbangkan banyak hal. Jadi pemilihan kata, pemilihan nada, pemilihan gerak-gerik dan timing yang diberikan dalam mengungkapkan sesuatu itu tuh betul-betul dipertimbangkan sehingga orang itu merasa dimengerti. Yes. Kita bisa bayangkan saja gitu ya, kalau pasangan suami istri aja salah, maksudnya benar, maksudnya baik, disampaikan dengan nada yang salah, dengan cara yang salah, dengan kata-kata yang salah, dengan timing yang salah aja jadi sesuatu yang salah, betul nggak sih? Ya, dalam keluarga, dalam dinamika organisasi itu menjadi penting untuk kita sadari.
dan setiap kebenaran punya perspektifnya masing-masing gitu. Nah, makanya saya perlu menyampaikan nih, memimpin dengan empati itu penting karena apa? Itu menciptakan kepercayaan, ya. Itu meningkatkan mengurangi konflik dan itu dibangun atas dasar transparansi dan akuntabilitas. Kalau orang tuh punya empati, dia tuh pasti memahami gitu. Dia ngasih tahu, dia berusaha untuk transparan, dia terbuka kenapa dia mengambil kebijakan ini, mengambil kebijakan itu, alasannya kenapa gitu. Sehingga orang itu jadi dibuat mengerti gitu. Make me understand kenapa kamu itu melakukan hal itu. Gitu. Ketika kita mampu mengkomunikasikannya, ketika kita mampu membuat orang pihak lain mengerti, maka orang akan menjadi lebih percaya. Nah, itulah yang menjadi topik pada hari ini ya. Kepemimpinan empati bagi Anda itu secara pribadi apa sih? Gitu. Nah, ini akan kita bahas lebih mendalam gitu ya. Kita akan ngomongin tentang bagaimana trust terbentuk, bagaimana karakter-karakter seseorang itu mempengaruhi berkomunikasi terhadap kepemimpinan. Nanti saya akan baca juga tipe-tipe karakter orang tertentu, Anda yang sebelah mana. Nah, bagaimana kita hambatan-hambatan untuk kita menjadi pemimpin yang tidak empati itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, ini pasti menarik ya. Jadi benar seperti yang kita katakan di awal, ini sangat relevan untuk mungkin ya Indonesia saat ini dan juga mungkin untuk Anda para leader ataupun soon akan menjadi leader ya. Sehingga kita pun bisa menjadi pemimpin yang pastinya menghargai dan juga bisa pandai bersikap di segala situasi dan kondisi. Setelah ini kita akan sambung Smart Character and Career dalam kesempatan Selasa malam ini. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan di 0812 11 12 959 atau juga seperti biasa ya, kita akan bacakan karakter Anda melalui tanda tangan yang bisa Anda foto saja dan tanda tangan di atas kertas putih dengan pena hitam ataupun biru dan tulis nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Jadi nanti kita akan bacakan satu persatu yang sudah masuk, jadi pastikan tetap bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Nyambung perbincangan kami semua listeners tentang leading with empathy. Yang pasti kalau kita ngomongin tentang empati ya, ini jadi salah satu kalau kata anak-anak zaman sekarang bare minimum ya. Karena situasi dan kondisi ya kita sebagai manusia harus pintar dan pandai untuk menghadapinya. Seperti yang satu ini gitu ya. Mungkin ini yang menarik ya Mas. Mungkin kita ambil contoh dari yang terjadi belakangan di Indonesia gitu ya. Dengan situasi yang cukup chaos gitu ya. Kayaknya kita kehilangan sosok pemimpin ataupun juga leader-leader yang bisa menenangkan ataupun juga memberikan trust tadi. Nah sebenarnya bagaimana trust itu terbentuk? Apakah ketika sudah meledak seperti ini bisa dengan mudahnya dibalikkan trust tersebut? Atau memang butuh waktu yang panjang juga nih Mas? Silakan. Iya, baiklah. Jadi kita perlu memisahkan antara posisi dan pribadi. Kita perlu memisahkan juga antara fungsi dan personalnya juga. Jadi fungsi DPR tentu memegang peranan penting gitu ya. Tetapi ketika personalnya kredibilitasnya runtuh, nah itu susah banget nih dibangunnya lagi Audrey gitu ya. Tapi kalau secara fungsi dan posisi tersebut, ya secara sistem jika memang dibutuhkan, ya orang-orang akan biasanya, ya udah tinggal ganti aja dikelola oleh orang lebih profesional, lebih kompeten. Nah, cuman ini menjadi catatan juga ya bahwa memang pemilihan orang-orang yang berada di kursi DPR itu di Indonesia memang kurang edukasi mungkin ya, sehingga yang menduduki di sana itu bukanlah orang-orang yang dengan background yang memang sesuai atau kompeten yang dapat mewakili rakyat gitu. Itulah mungkin kalau misalkan kita tracing ulang dari awal tuh sebetulnya dari situ isunya gitu. Kalau kita nggak usah salah-salahan deh gitu, tapi memang ketika pemimpinnya menjabat itu bukanlah orang yang sesuai gitu ya, hal-hal seperti ini jangan heran bisa terjadi. Cuman kembali kepada pertanyaan yang trust itu, kepercayaan itu terbentuk dari apa sih? Ya, saya akan mengambil teori dari Robert Plutchik, dari psikologi. Ya, teman-teman bisa cari tahu gitu ya. Tapi kalau ngomongin trust secara umum gitu ya, misalkan nih, itu tuh sebetulnya ada 5 tahap gitu ya. 5 tahap orang itu bisa percaya. Misalkan Anda baru ketemu dengan seseorang, ya misalkan dating apps gitu ya, atau community atau apapun, kita pasti nggak gampang percaya sama dia. Tapi ada yang disebut tahap pertama, ini initial perception atau persepsi awal. Mau bagaimanapun juga manusia itu judge the book by its cover. Itu udah pasti gitu. Orang-orang itu sudah pasti menilai berdasarkan penampilan, berdasarkan looks. Itu bias yang tidak bisa dipungkiri. Saya pun mengedukasi para pemimpin pun juga hati-hati dengan hal ini dalam rekrutmen juga. Initial perception can be deceiving, bisa menipu, ada halo effect gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, nah tapi itu initial perception ini penting memang ya. Jadi kalau misalnya Anda mau menciptakan kepercayaan, perlu kita untuk menghormati dengan berpakaian yang menarik, berpakaian yang rapi, sesuai dengan konteks acara tersebut gitu ya. Nah yang kedua, ini bicara tentang konsistensi atau integrity, di mana trust itu tumbuh ketika ucapannya selaras dengan tindakannya. Ya, jadi ketika kita melihat nih, misalkan saya cerita bahwa saya ini adalah seorang desainer, saya ini memang suka berkarya, saya seorang animator, tapi nggak pernah ada karya yang ditunjukkan. Nggak pernah ada track record bahwa kita ini memang seorang desainer. Maka ya orang jadi susah percaya, lu ngaku-ngaku doang, mana buktinya, bener gak sih? Betul. Jadi bicara konsistensi, ini bicara tentang apa yang kita lakukan, ini sesuai dengan apa yang kita omongkan, gitu. Nah, yang ketiga, ini bicara tentang kompetensi. Nah, jadi pemimpin harus menunjukkan kapabilitas nyata juga. Social proof, ya, bahwa memang ada orang-orang yang memang mengakui bahwa kita ini punya
kompetensi tersebut. Sebagai contoh, ada orang yang memang bilang, oh iya Pak Harmoni memang bagus gitu ya. Oh memang Audrey, wah hostnya menarik tuh, pertanyaannya bagus ya. Dinamika energinya menular banget. Nah, ketika ada orang-orang yang bisa mengakui, meng-acknowledge gitu ya kompetensi tersebut, maka kepercayaan itu akan lebih baik. Sebagai contoh, kalau misalkan kita self-proclaim, saya Harmoni Ezra, saya adalah pengusaha HR yang terbaik gitu ya. Lah itu kan kata saya. Yes. Ya, Ada bukti saya ya. nomor 1 pengajar terbaik. Lah itu kan kata saya. Yes. Ya orang akan lebih susah percaya ketimbang ada orang-orang yang memberikan edifikasi tersebut, memberikan penilaian tersebut. Ya, sebagai contoh, perusahaan margarin gitu ya, perusahaan kebun binatang, perusahaan eh, eh, emas gitu ya, yang memang sudah punya nama, dia memberikan acknowledgement terkait dengan layanan saya. Nah, itu akan meningkatkan social proof gitu ya, menunjukkan bahwa oh ya memang Harmoni Ezra seorang dokter yang memang tekun di bidang manusia, yang kompeten di bidangnya. Maka itu kepercayaan akan semakin tumbuh. Nah, ini ketika sudah punya 1, 2, 3, nah masuk ke level yang keempat. Keterbukaan, openness dan transparansi. Nah, ini penting loh. Ya, kalau misalkan di dalam komunikasi gitu ya, tanpa transparansi kita cuma menunjukkan yang bagus-bagusnya aja, kita cuma menunjukkan yang keren-kerennya aja, tapi tanpa menunjukkan drawbacksnya, resikonya gitu ya. Karena segala sesuatu ada resikonya pasti gitu ya. Worst case scenario yang terjadi seperti apa, data, alasan, itu orang itu justru makin percaya. Tahukah Anda ketika Anda dalam bangun hubungan nih, Anda cerita kelemahan Anda itu ternyata bisa menumbuhkan trust juga loh. Paling terbuka ya. Paling terbuka. Kalau Anda menunjukkan vulnerabilities Anda ketika Anda membangun hubungan, itu ternyata menciptakan kepercayaan loh. Kalau Anda malah bilang, oh masa lalu saya sempurna, orang tua saya baik, saya punya income yang baik, oh mantan tidak punya gitu ya. Mari menikah dengan saya. Waduh, Anda malah kayak masa sih sempurna itu masa lalu? Masa sih nggak ada masalah di masa lalu, lu yakin gitu. Orang malah semakin curiga ketika Anda terlalu sempurna. Gitu ya. Jadi keterbukaan ini bicara tentang vulnerabilities juga dan transparansi. Kalau memang Anda betul-betul bagus, buktikan memang ada orang-orang yang memang membuktikan, mampu memvalidasi pernyataan tersebut. Dan yang nomor 5 itu reciprocity gitu ya, atau kita perlu ngasih pembalasan rasa percaya gitu ya, atau menghargai gitu. Jadi kepercayaan itu sebuah trust diberikan. Ini mesti dipahami. Oke. Konsep kepercayaan itu nggak bisa diminta. Makanya orang-orang muak ketika minta maaf lah, orang-orang muak ketika kepercayaan itu diminta gitu. Kadang-kadang karena sudah terbukti dengan track recordnya, sorry, gue nggak bisa percaya lagi sama lo gitu loh. Jadi ketika trust itu diberikan gitu, trust itu dibuktikan. Nah itu yang akan saya bahas nanti terkait dengan topik selanjutnya. Kalau trust sudah hancur itu seperti apa. Nah itu kan jadi menarik juga. Betul. Tapi kita mesti memahami di nomor 5, trust itu diberikan. Trust itu tidak bisa diminta. Trust itu bentuk dari penghargaan atas pengorbanan atau tindakan yang diberikan pada orang lain. Nah itu hal-hal orang yang seringkali nggak sadari dan lupa sama hal-hal itu. Dan setiap keputusan, setiap perilaku yang kita lakukan yaitu akan membangun apa ya ibaratnya ya piramida trust-nya gitu ya Mas ya. Jadi jangan Ya, sepelekan setiap keputusan ataupun perilaku yang Anda lakukan sebagai leader. betul, betul. Dan kalau kita bicara lagi tentang trust ini juga tadi kan Mas Harmoni sebutkan juga kalau kita ngomongin tentang empati ini juga akan mengurangi konflik seperti itu. Nah, konflik-konflik yang seperti apa sebenarnya kalau kita ngomongin tentang mungkin dalam cara memimpin, dalam mungkin kita berkoordinasi dengan tim-tim yang lain gitu ya. Pasti konflik selalu ada, tapi konflik yang seperti apa yang mungkin bisa dikurangin Mas dan atau mungkin dari sisi penyelesaiannya yang akan berkurang kalau misalnya kita punya sisi empati yang lebih. Silakan Mas Harmoni. Oke, ini saya ngambil dari The Handbook of Conflict Resolutions ya, Theory and Practice-nya. Saya suka dari bukunya Lewicki ini sebetulnya. Dia mungkin pengertian sederhananya gini lah.
Ini makanya mungkin langsung saya masuk ke topik ini aja ya, regain Oke, trust itu seperti apa ya, boleh Mas. rebuilding trust itu seperti apa, karena pertanyaannya mengacu ke sana gitu loh. Konflik itu wajar, konflik itu lumrah gitu. Dalam komunikasi nggak mungkin kita bisa damai-damai aja, cuman ketika konflik ini bisa direkonsiliasi dengan baik, bisa ditenangkan dengan baik, maka, trust itu akan bisa menjadi baik gitu ya. Nah, jadi, konflik itu ada levelnya. Jadi ngomongin bener salah itu udah mulai konflik itu dasarnya perbedaan, ya. Yang perbedaan tersebut memicu, tingkatan di mana tingkatan umum nggak terlalu masalah ya, perbedaan kayak perbedaan gender, perbedaan saya mungkin, punya hobi tertentu, Audrey punya hobi tertentu, mungkin ada orang lain yang merokok, saya tidak merokok, ya sudah, itu perbedaan umum gitu ya. Saya nggak terlalu pusing, lu mau ngerokok asal nggak ganggu gua aja. Mhm. Cuman semakin tinggi levelnya itu kita sudah mulai masuk ke ranah perdebatan. Kita mulai masuk ke ranah argumentasi. Kita mulai ngomongin bener salah, lu salah, gue bener, dan orang lain lebih bodoh gitu ya. Salah lah dari kita. Lebih jelek lah dari gua Ya. gitu ya. Nah, ini ngomongin masalah titik, pendapat, opini, yang, dilontarkan gitu ya. Nah, tahap berikutnya ini ngomongin menang dan kalah. Nah, jadi dari benar dan salah itu muncul perdebatan, dari perdebatan ini akan muncul menang dan kalah. Dan dari menang dan kalah ini makanya udah masuk ke ranah konflik yang tinggi. Dan konflik ini ketika semakin tinggi, ini ujungnya adalah antara gua yang pergi atau lo yang pergi. Ya, ini masuk tatanan cerai, putus, putus kontrak atau putus cinta atau ya cerai atau resign, whatever you name it gitu ya. Tapi ini masuk ke ranah tersebut gitu ya. Dan tahap terakhir ketika memang sudah tidak bisa masuk ke dipecahkan dengan baik, maka masuk ke tatanan hidup dan mati, dan ini yang berbahaya. Hidup dan mati ini yang berbahaya karena yang mengontrol itu bukan lagi akal budi atau korteks kita, tapi purely emosi gitu atau survival mindset kita. Ini yang berbahaya. Ya, jadi kalau misalnya konfliknya sudah di atas itu, kita perlu menurunkan level konfliknya, sadar, yuk jangan dikontrol oleh emosi, yuk kita sama-sama ngomongin di tatanan apa sih yang bisa kita sepakati bersama. Nah, jadi kuncinya untuk mencapai regain trust itu kita harus menemukan kesepakatan bersama. Ya, Kesepakatan bersama. Yes, kesepakatan bersama ini cuman mencapainya tidak mudah gitu. Makanya saya juga sudah memperhatikan banyak pejabat, banyak pemimpin juga ternyata nggak diem loh. Saya juga perlu mengapresiasi ada pemimpin-pemimpin yang juga langsung terjun, berani ketemu sama pendemo dan langsung berkomunikasi secara langsung. Itu saya kagum dengan pemimpin-pemimpin tersebut karena memang that's the key. Itu kunci untuk kita membangun trust, ngobrol. Ya, untuk mencapai kesepakatan bersama, ayo kita sama-sama terbuka gitu. Ayo sama-sama ngobrol, berdialog. Saya menghargai orang-orang yang memang berani untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung gitu ya. Nah, jadi regain trust ini saya juga memberikan ada 5 tahap secara sederhana. Kita tahan gitu dulu ya. Mas Armoni, 5 tahap baik. sederhananya. Kita akan sambung di sesi berikutnya. Jadi ini juga penting ya untuk kita kalau misalnya pernah punya pengalaman gitu ya, sudah kehilangan trust dan ingin meregain trust lagi. Setelah ini kita akan bahas 5 stepnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO,
direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih smart listeners untuk Anda yang masih menyimak Smart Character and Career. Untuk Anda yang menyimak dari Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, Jakarta ataupun kota-kota lain yang sedang menyimak, kita malam hari ini masih membahas tentang leading with empathy. Dan ketika empati itu tidak ada, trust pun sudah tidak ada, perlu sekali untuk kita menyadari ya, karena leader pun ya pasti pernah salah gitu ya, itu nggak bisa kita pungkiri, dan mencoba untuk memperbaiki kepercayaan, justru orang akan jauh lebih respect. So gimana caranya untuk memperbaiki trust tadi, Mas? Silakan. Baiklah, jadi ada 5 tahap yang perlu kita lakukan untuk menciptakan regain trust. Dalam hal ini berlaku tidak hanya untuk dalam konteks lagu DPR, demo, tidak hanya itu, tapi ini secara umum. Memang manusia itu secara psikologi butuh hal ini, kelima hal ini. Ya, yang pertama, acknowledgement atau mengakui kesalahan. Bayangkan Anda sedang konflik dengan pasangan Anda, bayangkan Anda sedang konflik dengan partner Anda, dengan orang tua, ketika mereka bilang, iya ya, aku yang salah. Aku yang salah. Waduh, itu tuh emosi udah dari sini langsung Turun ya. turun gitu loh. Aku yang salah. Gitu ya, itu emosi dari sini udah langsung kayak disiram air gitu. Jadi ini paling penting, acknowledgement ya. Saya jangan defensif, akui gitu ya, apology. Tapi kalau misalkan saya tidak merasa salah, buat apa saya minta maaf? Bentar dulu, kadang-kadang minta maaf itu bukan berarti Anda kalah loh. Ya, terutama culture Indonesia, minta maaf itu bukan berarti salah. Minta maaf itu bentuk dari rasa hormat gitu ya. Jadi sebagai contoh, mungkin kalau misalnya Anda tidak merasa salah ya, bisa ditambahkan ya, saya minta maaf kalau Anda mungkin merasa seperti itu. Saya tidak pernah ada maksud saya melakukan hal itu. Itu juga sudah lumayan, mending. Oh, berarti lu minta maaf nggak tulus lu, kayak gitu-gitu masih ada ya, tapi tetap aja lah. Tetap aja. Tapi mending daripada tidak ada sama sekali. Ya, mending daripada malah waduh, jadinya malah sambil serang. Ada karena orang-orang yang berespon seperti itu kan, ada. Jadi ya jangan malah nyulut pakai bensin ya. Acknowledge aja gitu ya. Nah, yang kedua, kita perlu melakukan transparansi, membuka proses perbaikan gitu ya. Jadi kita mau memperbaiki nih. Jadi terbuka aja. Oke, saya nggak ada maksud saya tidak seperti itu. Nah, di sini nih transparansi ini bentuk dari empati. Coba kamu terlukanya di sebelah mana? Ayo, aku mau menyampaikan intensi dengan baik nih gitu. Aku mau supaya hubungan kita lebih baik.
ya. Langkahnya seperti apa? Bagian mana yang ini menyakiti kamu? Jadi kita lagi membreakdown nih akar permasalahannya di mana. Karena kalau lagi emosi, lagi kalut, itu yang terpicu itu sudah api, tapi kita nggak menemukan sumber apinya di mana. Jadi ketika kita masuk ke tahap nomor 2 ini ngomongin transparansi, bicara tentang apa yang menjadi akar dari permasalahannya, ya. Nah, baru nomor 3 ini baru deh. Oke, setelah kita sudah menemukan akar permasalahannya, kita perlu menyepakatinya. Oke, kita mau bikin ya Oke. komitmen yang baru ya. Oke, saya nggak mau menyakiti Anda lagi. Aku nggak mau kamu terluka lagi. Aku akan berusaha untuk memperbaiki ya. Aku minta maaf kalau misalkan yada 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 bla 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 gitu ya. Tapi ini aku akan coba untuk setiap misalkan kalau pasangan kurang waktu, Yes. saya akan siapkan waktu setiap hari Jumat malam, saya akan siapkan energi pulang kerja nggak capek, tapi untuk ngobrol sama kamu, kita sharing. Atau nggak kita date night ya setiap weekend, setiap hari Sabtu, kita makan malam ya. Nah, hal-hal seperti itu perlu disepakati. Ya, nah itu ketika mencapai kesepakatan itu, nah kita mulai masuk ke tahap berikutnya, yaitu konsistensinya gimana gitu Oke. ya, konsistensinya gimana gitu. Nah ini orang itu akan melihat konsistensi dari tindakan yang sudah kita sepakati gitu ya. Namun gini, kalau ini konteksnya adalah organisasi dan profesionalisme, ini lebih heartless memang, lebih lebih apa namanya tidak boleh salah gitu. Tapi kalau bicara hubungan gitu ya, apalagi keluarga, perlu memberikan ruang gagal, terutama sama anak, sama pasangan. Ya, sudah janji sih memang hari Jumat gitu ya. Sudah janji sih, tapi masih ada toleransi-toleransi yang perlu disepakati juga. Ya kalau misalkan ada meeting sama klien baru, ini kan duit juga. Nanti kalau misalkan goal kamu juga nikmatin bisa liburan bareng. Nah kayak gitu-gitu loh. Ya. Nah itu yang kalau bicara profesionalisme nggak bisa, rada saklek gitu ya. Mhm. Tapi kalau bicara hubungan personal, keluarga, pertemanan, hal-hal ini masih bisa maklumi gitu ya. Nah, baru tahap yang terakhir ini bicara tentang tanggung jawab atau akuntabilitas bersama. Ya, jadi ngomongin kayak oke, dalam proses ini ketika akuntabilitas itu artinya melibatkan orang lain untuk menemani proses ini bersama. Sebagai contoh, Anda mungkin punya kebiasaan buruk gitu ya. Oke. Mungkin punya kebiasaan buruk minum-minum lah gitu ya. Anda mungkin punya kebiasaan buruk yang menyakiti pasangan Anda gitu ya. Apapun itu, mungkin lupa ngabarin, mungkin merokok, mungkin apalah, apapun kebiasaan buruk Anda. Ketika memang Anda sudah menyepakati bahwa ada hal-hal yang memang oke, saya nggak mau kayak gini lagi karena ini kebiasaan buruk ini menyakiti pasangan saya. Tuh jangan libatkan cuman pasangan Anda, tapi libatkan temen ya yang bisa ngingetin dalam proses tersebut. Lu udah kontak pasangan lu belum? Ntar kalau nggak dikabarin dia ngambek loh. Ya. Mhm. Nah, atau enggak, ya lu kan kok ini lagi, lu kan bukannya udah janji kagak minum-minum lagi. Nah, iya ya. Aduh, udah kebiasaan nih, misalkan kayak gitu ya. Mhm. Nah, atau enggak misalkan merokok atau apapun itu. Ya, kebiasaan buruk. Kalau misalnya Anda memang struggling dengan judul misalkan, Mhm. ketika Anda menghadapinya sendiri, percayalah, Anda nggak akan menang. Ya. Seluruh kebiasaan buruk, seluruh adiksi gitu ya. Termasuk mungkin yang kita rasa, oh ini nggak dosa kok gitu ya. Mungkin Yes. main game. Ini Mhm. nggak masalah. Cuman kalau main game tersebut itu melukai orang-orang terdekat Anda, itu bisa jadi masalah, ya kan? Gitu. Tetapi ketika kita sama-sama sepakati bersama, kita sama-sama mengingatkan, akuntabilitas ini menciptakan kepercayaan yang kuat. Sebagai contoh dalam konteks DPR ini, kalau misalkan ada lembaga-lembaga atau orang-orang yang melibatkan, yuk kita gawangin nih, ketika DPR ini nggak ada yang ngawasin gitu ya, nggak ada yang mengingatkan, maka orang akan nggak percaya. Tapi kalau misalkan muncul ada sosok superhero gitu ya, ada sosok yang orang-orang percaya dengan orang tersebut gitu ya, ini adalah orang-orang yang mendampingi proses keadilan dalam 17/8 yang diminta oleh rakyat. Waduh, orang akan jauh lebih percaya, Audrey. Mhm. Ya. Sebagai contoh misalkan kayak, oke, suami saya memang terlilit hutang gitu ya.
atau punya masalah adiksi, punya masalah main cewek gitu ya. Nah, tapi ketika ada orang rohani, orang habib atau pastor atau orang rohani ya, kakak mentor gitu ya, bapak atau siapa gitu ya, guru yang bilang, saya yang menemani perjalanan suami ibu, tenang aja, saya akan bantu dia untuk pulih. Waduh, Audrey, itu menciptakan kepercayaan yang rasa aman Ya, gitu loh. ya. Itu langsung tenang gitu loh. Orang tuh jadi kayak, oh iya ya, suami saya nggak sendiri gitu. Oh iya ya, ini partner saya nggak sendiri. Ketika ada orang-orang yang langsung diletakkan bersama-sama, memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab tersebut untuk mencapai goal dan kesepakatan bersama itu, maka trust itu bisa dibangun kembali. Begitu, Adri. Jadi menarik ya. Ya. Jadi dalam psikologi ini hal-hal ini yang kadang-kadang kita, this is unwritten rules gitu. Ini Yes. hal-hal yang tidak tertulis yang kadang-kadang orang ngelakuin pakai intuisi aja gitu. Tapi ya ketika kita di breakdown kita jadi sadar, oh ya gue di tahap mana ya gitu. Jadi Apa ya, refleksi gue ini ya. nyangkut nih, gue mesti ngapain ya gitu ya. Jadi pastikan gitu kalau misalkan dalam hubungan Anda lagi krisis kepercayaan, kalau dalam komunitas Anda atau bisnis Anda lagi mengalami krisis kepercayaan, ciri-cirinya kalau di perusahaan kalau mengalami krisis kepercayaan, aduh turnovernya tinggi, Audrey. Turnover Orang tinggi. Oke. iya resign, Ah. keluar, ganti masuk yang baru. Oh, waduh itu tinggi sekali. Kalau misalkan tim di perusahaan Anda cabut, hilang gitu ya. Nah, itu clearly perusahaan tersebut kepercayaannya jelek banget gitu. Nah, itu salah satu contoh di organisasi dan bisnis gitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia lah, ini kan negara. Betul. Makanya udah banyak kan kabur aja dulu gitu kan. Hashtag itu udah banyak tiba-tiba feeds yang orang-orang mau kabur dari Indonesia karena udah muak, itu banyak loh gitu loh. Ya, jadi itu sudah memang masuk ke tatanan kalau tadi saya cerita konflik. Gua aja lah yang pergi, gue kagak bisa ngusir orang, nggak bisa ngusir, nggak bisa ngubah sistem, gua aja yang cabut gitu. Nah, itu tuh titik konflik yang tidak bisa dipadamkan gitu kan. Nah, ada juga kalau misalkan dalam hubungan ya cerai gitu ya. Dalam hubungan paling kalau mungkin cerai itu udah titik akhir. Tapi ya paling sedikit ya biasanya mulai dari pisah ranjang dulu nih gitu. Ya, mulai terus pisah kamar gitu kan. Dari pisah kamar, pisah rumah ya kan udah deh. Naik Udah deh. ya, terus ya. Dari lama kelamaan udah deh kagak pernah ketemu lagi. Nah, itu yang disayangkan kan. Gitu. Itu yang disayangkan. Jadi ketika trust itu pulih kembali, itu tentu tanda-tandanya juga akan lebih membaik gitu ya. Mulai ngobrol lagi, mulai kondusif lagi, mulai tenang. Dulu nadanya tinggi kok sekarang udah kagak ada nyanyian lagi di rumah. Itu tuh kelihatan gitu. Dan saya menemani berbagai macam perusahaan keluarga yang memang konflik keluarga di bisnis itu tinggi sekali, dan saya bersyukur saya dan Dr. Yakob Ezra, ayah saya sendiri, banyak track record dan cerita gitu ya dari keluarga yang sudah literally sudah masuk ke tatanan konflik hidup dan mati, tapi bisa dilerai dan bisa menemukan jalan tengah gitu ya, resolusi gitu. Nah, ini tapi saya mesti bilang kadang-kadang kedewasaan dan kesiapan dari setiap orang pun mempengaruhi gitu. Dan saya pun juga harus mengakui dan menceritakan bahwa dalam proses rekonsiliasi atau pembangunan trust itu kadang-kadang perlu ada pengorbanan yang diberikan gitu ya. Dalam ya posisi atau keputusan atau bahkan uang yang keluar gitu ya. Dan sukses story saya itu ketika memang orang-orang itu mau sama-sama punya common goals dan common values gitu ya, kesamaan goal, kesamaan nilai, dan mau sama-sama oke lah, ya udah. Nah, punya spirit kayak ya udahlah gitu. Kita mulai dari awal ya gitu ya. Ya udahlah gitu. Yuk gitu. Nah, itu kalau udah kayak gitu tuh itu good news tuh. Itu tuh tanda-tanda baik tuh. Tapi kalau misalkan kayak waduh, ini di depan berubah-ubah terus letupan, waduh ini kok saya ngeliat ada gangguan jiwanya juga nih, waduh ini PR nih. Ada stubborn, kekerasan kepala, kekerasan hati. Ini saya udah bilang kayak mohon maaf nih, ini kayaknya susah gitu ya. Saya biasanya kasih deadline gitu. Saya kasih deadline kalau misalkan ini tanda-tandanya dalam kurun waktu beberapa waktu ini nggak bisa
yang nggak bisa diajak kerja sama, ya saya nggak mau buang waktu, masih banyak kok perusahaan, organisasi, keluarga yang perlu dibantu kok, gitu. Yang akhirnya, ya saya bersyukur gitu track record-nya ini. Kalau Pak Yakub lebih seneng nih nanganin begini-beginian gitu, saya lebih suka yang, ke profesional aja gitu. Jadi ya, ini menarik gitu, ketika kita punya pengalaman ya dalam kasus-kasus ini, ya siaran hari ini menjadi intisari dari pengalaman-pengalaman kami. Dan nanti kita juga akan bacakan beberapa tantangan ya, semoga bisa Oh terbaca iya, semua. Jadi semua listeners yang sudah mengirimkan, jangan kemana-mana, simak sampai dengan tuntas di jam 9 malam ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Sudah memasuki sesi terakhir semua listeners Smart Character and Career, tapi pastinya kita nggak lupa untuk membacakan respon Anda, salah satunya melalui tanda tangan ya yang menjadi ikoniknya Smart Character and Career lah, seperti itu. Dan hari ini kita sudah menerima beberapa tanda tangan, tapi Audrey pilih dulu salah satu dari Pak Handi ya. Handi, sorry. Silakan Mas Harmony, boleh dibacakan. Baiklah, terima kasih untuk partisipasinya Pak Handi Danu ya. Saya melihat nih Anda seseorang yang analisis, Anda seseorang yang excellence, confidence juga. Anda ini orang yang kelihatan sangat menghargai janji gitu ya. Anda orang yang berpikir sebab akibat, kalau aku ngelakuin ini yang terjadi, kalau aku ngelakuin ini yang terjadi. Anda juga kalau sudah janji itu tipikal yang mau begadang pun gua hadapin dah gitu. Karena sudah janji. Tapi Anda bukan tipikal orang yang mudah janji. Anda kekuatannya di dalam excellence gitu ya. Kalau sudah melakukan sesuatu, sudah dipercaya gitu tuh, Anda betul-betul mengembannya sekuat tenaga gitu ya. Namun titik kritisnya kadang-kadang maksa harus pakai cara Anda sendiri. Ya, biasanya orang-orang seperti Anda jadi sulit percaya sama orang.
begitu. Nah, ini model-model dalam tatanan karakter nih, mumpung sudah di akhir sesi, memang ada orang-orang yang Audrey lebih susah ngasih kepercayaan kalau sudah, mohon maaf nih, udah Sering diblokir ya. lah, udah kayak udah kalau lu udah nyakitin gua, ini Bye. orang-orang memang baik gitu, udah di Ya. blacklist aja, udah kayak udah next gitu ya, gitu ya. Memang orang-orang seperti contoh Pak Handi salah satunya gitu ya, yang memang dikaruniai oleh Tuhan memori yang kuat, dikaruniai oleh Tuhan untuk punya komitmen terhadap diri sendiri dan orang lain tuh lebih kuat. Makanya ruang ruang untuk Anda lupa dan memberikan kepercayaan baru kepada orang lain tuh nggak mudah gitu. Tapi ada orang-orang juga secara karakter memang empatinya tinggi sekali, Audrey. Memang hatinya besar sekali gitu. Ada memang secara natural dia nggak suka konflik, cinta damai gitu ya. Ya ada juga gitu ya. Eh, mudah buat orang-orang tersebut tuh kayak ya udahlah gitu tuh lebih lebih gampang gitu. Tapi buat smart listener ya, ini menjadi pelajaran yang kita bisa petik nih. Anda ini tipikal yang mana gitu ya. Anda ini biasanya kayak pedang bermata dua memang. Kalau Anda itu tipikal analitis gitu ya, Anda tipikal yang berhati-hati, itu tuh kayak gitu, tipikal yang biasanya sulit. Ya memaafkan sih sudah, tapi lupa enggak ya kayak Ya. gitu. Percaya lagi, mohon maaf gitu. Hah. Nah, tapi ada orang-orang yang memang memang lebih merasa lebih di-driven sama feelingnya gitu ya. Gitu ya. Orang-orang seperti ini yang memang lebih baik gitu. Dia yang lebih punya empati yang kuat, lebih bagusnya adalah dia hangat, pengertian, mau ngasih kepercayaan kembali. Tapi ya gitu jeleknya, dimanipulasi, dimanfaatkan orang gitu. Jadi ya ini menjadi pelajaran buat kita. Anda tipikal yang mana? Tipe 1 atau tipe 2? Nah, kalau Anda tipe 2, bagusnya ya Anda nggak gampang dimanipulasi toh, gitu kan? Mm-mm. Toh Anda juga nggak kasih kesempatan buat orang-orang memanfaatkan dan memanipulasi Anda. Sebaliknya gitu ya, untuk yang nomor satu lagi, nah itu juga hati-hati gitu ya. Anda terlalu baik pun juga ya Anda bisa dimanfaatkan, dimanipulasi dan tapi ya biasanya hidup Anda memang relatif lebih mudah bersyukur sih. Cuman ya biasanya yang terkorbankan adalah orang-orang terdekat Anda gitu. Nah, itulah yang menjadi pelajaran buat malam hari ini ya. Ini contoh yang baik nih buat Pak Handi. Semoga bermanfaat buat smart listener yang karakternya mewakili mirip-mirip Pak Handi ini masuk tipe 2 nih. Ya, Oke. kalau kalau Anda tipe 2 mesti belajar punya hati tipe 1 gitu ya. Yes. Kasih ruang maaf, Heeh. ayo belajar untuk mempercaya lagi. Sebaliknya yang tipe 1, ayo belajar untuk gak semudah itu. Memang ada orang, gak semua orang tuh bisa ditolong. Gak semua orang itu butuh ditolong gitu ya. Kadang-kadang kita perlu ngasih pelajaran, membiarkan orang-orang yang tersebut itu dapat ganjaran sehingga mereka bisa berubah gitu ya. Nggak boleh juga terlalu baik karena ada orang-orang yang nggak perlu ditolong kok, biarlah mereka terperosok karena kedegilan hatinya gitu. Yes, terima kasih untuk Pak Handi yang sudah mengirimkan tanda tangan malam hari ini. Tapi sepertinya nggak bisa kita bacakan semuanya juga, sorry ya, small listeners. Tapi kita ingin men-highlight mungkin ya Mas Harmoni ya, karena kalau bicara tentang leading with empathy ini mungkin menjadi tantangan ya, karena kita nggak akan tahu ataupun juga akan sangat sulit gitu untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana kita harus bersikap bahkan berkata-kata gitu ya. Nggak hanya di depan para tim, mungkin kita juga di belakang juga harus tetap merasakan situasi dan kondisi yang serupa gitu, sehingga semuanya balance ataupun ya tadi integritas gitu ya, sama semuanya. Jadi apa yang menjadi catatan Mas supaya teman-teman yang mendengarkan ini juga bisa menerapkan leading with empathy dalam setiap lini kehidupan. Silakan Mas Harmoni. Baiklah, jadi mungkin catatan pentingnya semua orang itu pengen hidupnya damai tentunya ya, tapi nggak semudah itu Ferguson gitu Betul. ya. Ya, Aha. singkatnya saya coba recap ya malam hari ini Ya. gitu ya. Trust itu terbentuk lewat persepsi, konsistensi, kompetensi, keterbukaan, dan ingat, trust itu diberikan, bukan diminta. Ya, trust itu dibuktikan ya, sehingga orang lain ngasih Anda kepercayaan tersebut. Ya, itu hal yang paling penting. Dan jika trust itu hancur, ayo sama-sama ngakuin, yuk sama-sama transparan, yuk sama-sama mencapai kesepakatan baru, yuk sama-sama belajar konsisten dan ngajak orang-orang yang bisa akuntabel bersama Anda. Ajaklah
orang rohani, ajaklah orang-orang yang memang kompeten, yang Anda misalkan Anda terikat dengan sesuatu hal gitu ya, ikutlah grup-grup terapi yang itu akan definitely membantu pasangan Anda untuk semakin percaya. Orang yang keluarga Anda semakin percaya kalau memang Anda memang mau sembuh gitu ya. Gitu. Dan itu akan memperbaiki trust di sekeliling Anda. Itu adalah cara ketika kita membangun menjadi pemimpin dengan baik, lead with empathy. Lead with empathy itu membangun trust yang baik di antara sekitar kita. Dan semangat untuk kita semua yang sedang dalam proses gitu ya, untuk memimpin dengan empati di tengah situasi yang sekarang juga cukup kurang kondusif. Dan seperti biasa, di ujung perjumpaan kita malam hari ini, kita akan langsung saja mendengarkan peredaman yang akan dibawakan oleh Mas Harmoni. Smart listener, kita tahu bahwa memimpin dengan empati itu tidak semudah itu. Memimpin dengan empati itu adalah seni menghadirkan hati di tengah suara rakyat. Di suara pasangan Anda, di suara keluarga Anda, di suara organisasi Anda. Empati itu bukan kelembutan yang lemah, melainkan kekuatan yang membangun kepercayaan di saat kepercayaan runtuh. Ia melahirkan transparansi, keberanian untuk jujur, keberanian untuk mengakui, keberanian untuk membangun akuntabilitas. Inilah yang membentuk harapan-harapan yang baru untuk masa depan. Tanpa empati, kepemimpinan hanyalah untuk jujur. Kepemimpinan hanyalah kuasa tanpa jiwa, yang perlahan akan kehilangan kepercayaannya lagi. Karena sejatinya pemimpin yang besar adalah ia yang hatinya berdetak seirama dengan rakyat yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, smart listener, mari sama-sama jadi pemimpin yang lebih baik. Pemimpin yang mendengar, pemimpin dengan hati. Always right response. Dan itu dia smart listeners, perbincangan kami kurang lebih 1 jam terkait dengan leading with empathy. Memang smart listeners, kita sebagai sesama manusia ya juga memang perlu meningkatkan empati, perlu meningkatkan trust dan juga pasti membangun trust sehingga kita pun juga bisa tetap berdampak satu dengan yang lain dan juga saling membantu untuk achieve goals bersama. Dan kita harapkan juga Indonesia bisa tetap tenang dan kondusif untuk menyampaikan aspirasi sehingga juga empati itu tidak hanya di kalangan masyarakat tapi juga pemimpin kita semoga tetap mempunyai empati yang besar untuk masyarakat Indonesia. So thank you Mas Harmoni, insight-nya malam hari ini menjadi berkat untuk banyak orang ya dan juga pastinya smart listeners. Mohon maaf untuk beberapa respon yang belum sempat terbaca. Kita akan ketemu minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi bersama dengan Mas Harmoni Ezra. Kalau begitu kami pamit smart listeners, saya Audrey Joanna. Dan saya Dr. Harmoni Ezra. Smart Character, who we are. We are life transformer and we are changed to change the world. Sampai jumpa. Setelah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.